Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa 'afiyah wa yusran fil umuri kulliha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 24 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul A'mal karya Syekh Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk pada bab yang ketiga, yaitu fadilah tasbih. Silahkan dibuka halaman 544. Ini berisi tentang hadis-hadis fadilah tasbih. 544. Sebelumnya sambil mencari, tasbih itu dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Bahkan ada ayat-ayat, ada surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Ada 5 surat dimulai dengan tasbih, sehingga surat-surat itu disebut sebagai surat-surat musabbihat, yaitu surat-surat yang dimulai dengan sabbahalillahi. Dan ini ada 3, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, sama surat As-Saff. Kemudian 3 yang lainnya adalah surat-surat yang dimulai dengan yusabbihu lillahi. 2 ya, yaitu surah Al-Jum'ah sama surah At-Taghabun. 5 surat ini disebut sebagai surat-surat tasbih karena dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat-surat musabbihat ini ada fadilahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sunan, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca al-musabbihati, surat-surat musabbihat, qabla ayyarquda, sebelum tidur, maksudnya tidur malam. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, inna fihinna, sesungguhnya di dalam surat-surat musabbihat, ayatan, ada 1 ayat, khairun min alfi ayah, yang lebih baik daripada 1000 ayat. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, karena itu kalau kita bisa membaca surat-surat musabbihat yang 5 ini setiap malam. Kalau tidak mampu karena terlalu banyak, maka minimal kita baca ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat tersebut. Nah, sayangnya ayat itu ayat apa tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa jawaban dari para ulama. Ibnu Katsir mengatakan ayat tersebut adalah surat Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha tampak, maha batin, dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini kata Ibnu Katsir adalah ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Menurut ulama yang lain, ayat tersebut adalah yang ada pada surah Al-Hasyr ayat 21. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Menurut ulama yang lain lagi, ayat yang lebih utama dari 1000 ayat tadi adalah ayat yang isinya tasbih. Ya mungkin sabbahalillah atau yusabbihulillah. Yang jelas diperselisihkan lah. Karena itu kalau bisa minimal 2 ayat ini tadi kita baca setiap hari. Bisa misalnya dalam sholat sunnah sebelum isya atau setelah isya, rakaat pertama membaca law anzalna, rakaat kedua membaca wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Baik, itu sekilas tentang fadilah tasbih sampai ada muncul surat-surat musabbihat. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini muttafaqun alaih, jadi sahih pada peringkat yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani yang ringan, alal lisani pada lidah, thaqilatani tetapi berat, fil mizani di dalam timbangan, maksudnya timbangan amal manusia, habibatani dicintai ilar rahmani oleh Allah ar-Rahman. Ucapan tersebut adalah subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dengan bentuk seperti ini. Memang tasbih itu bebas, bagaimanapun terserah. Subhanallah boleh, subhanallahil azim boleh, subhanallah bihamdi boleh. Tapi kalau kita baca dengan lafal ini, maka ini fadilahnya seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan dari Nabi 5.000 hadis. Ini adalah terbanyak. Dan sahabat Nabi dibagi 2. Ada yang mukthir, banyak meriwayatkan hadis, ada yang muqil, yang sedikit meriwayatkan hadis. Yang dianggap banyak itu adalah kalau meriwayatkan hadis lebih dari 1000, itu dianggap banyak. Abu Hurairah, Aisyah istri Nabi, Anas bin Malik pembantu Nabi, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar, kemudian satu lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau mau ditambah lagi Jabir bin Abdullah. Ini 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini mengatakan 2 kalimat yang ringan pada lisan. Ini maksudnya Nabi menghasung kita untuk banyak mengucapkan kalimat ini. Maka beliau katakan ini ringan di lidah, sehingga kalau tidak mau mengamalkan ini kebangetan. Kenapa? Amalan ringan, kenapa tidak kamu amalkan? Nah, karena itu kalau kita pengen membiasakan wirid, maka bisa dimulai dengan wirid tasbih. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Berapa kali? Enggak usah dihitung. Untuk jadi kebiasaan wirid lisan. Tapi kalau panjenengan sudah punya kebiasaan wirid lisan, terserah. Lanjutkan apa yang sudah Anda biasakan. Sudah terbiasa tahlil, lanjutkan tahlil, enggak ada masalah. Ada yang cenderungnya selawat, seperti saya cenderungnya selawat. Udah terbiasa selawat, udah lanjut selawat, enggak ada masalah. Nah, bagi yang belum terbiasa membiasakan wirid, maka bisa dimulai dengan tasbih ini karena dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi juga diwasiatkan oleh Nabi Nuh sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin. Nabi Nuh wasiatkan tahlil sama tasbih. Dan tasbih ini menyebabkan diberinya rizki para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda punya utang, maka banyak membaca apa?
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Apakah boleh gara-gara punya utang membaca tasbih? Apakah itu berarti niatnya tidak untuk niatan dunia? Oh, bukan begitu. Kita membaca tasbih tetap niatan pertama supaya dapat pahala. Adapun niatan supaya dilunasi utangnya oleh Allah itu hanya sampingan saja. Dengan kata lain, kalau nanti lunas, utang kita sudah lunas, kita masih tetap membiasakan diri membaca tasbih. Nah, kalau orang niatannya semata-mata karena duit, itu nanti kalau utangnya lunas, duitnya sudah banyak, dia sudah nggak mau wirid lagi. Itu kalau orang hanya niatannya karena duit. Kalau kita niatannya bukan karena duit, pertama kali niatan pahala, nggak ada masalah, seperti itu nggak apa-apa. Kemudian faedah berikutnya disebutkan di sini thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan, menunjukkan bahwa amalan manusia ditimbang. Jadi di akhirat nanti ada makhluk namanya mizan. Mizan itu alat untuk nimbang. Yang ditimbang apa? Diperselisihkan ulama. Tapi kita dapatkan dalil yang sangat banyak bahwasanya yang ditimbang adalah 3. Amalnya ditimbang, dalilnya adalah hadis ini. Kalimatani, 2 kalimat. Ini kan berarti amalan. Nah, Nabi katakan di sini thaqilatani, 2 amal itu berat dalam timbangan. Berarti amalannya ditimbang. Yang kedua, orangnya yang beramal ditimbang. Hadisnya tentang orang gemuk di akhirat ditimbang oleh Allah, ternyata ringan, tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Kenapa? Karena amalan solehnya nggak ada. Padahal badannya gede gemuk, tapi nggak ada nilainya. Kenapa? Allah tidak menilai bodinya, tapi menilai amal yang dilakukan oleh bodinya. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah catatan amal, sebagaimana hadis tentang bitaqah yang sudah pernah kita bahas dulu ya. Bitaqah masih ingat ya? Kartu yang isinya apa? La ilaha illallah. Faedah berikutnya, di sini disebutkan habibatan ilar rahman. 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita memperbanyak ucapan ini, kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, karena amalan kita dicintai oleh Allah. Jadi cara mendapatkan cinta Allah sebenarnya sangat mudah. Banyak sekali amalan-amalan dicintai oleh Allah. Kalau kita mengamalkan, berarti kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka tidak susah mendapatkan cinta Allah, tidak susah. Salah satunya supaya dicintai oleh Allah juga adalah setiap hari hendaklah kita membaca mushaf Al-Quran. Jangan sampai lewat 24 jam belum baca mushaf Quran. Jangan sampai. Sudah baca WA berkali-kali tapi Quran belum dibuka. Nah, jangan sampai begitu. Man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyuhibballahu wa rasuluhu, bahwasanya dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau bahwasanya dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya, falyaqra fil mushaf, hendaklah dia membaca mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, termasuk juga supaya dicintai oleh Allah, sering-sering membaca ini, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Baik, kita baca sekarang ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah 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 bihamdih, subhanallahil azim. Ini untuk pengajaran aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau keseharian bacanya sendiri-sendiri saja, nggak usah dipimpin. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-haditsus tsani an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah faqala inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala maukah ukhbiruka, aku kabari kamu, bi ahabbil kalami,
dengan ucapan yang ahabbi, yang paling dicintai ilallah, oleh Allah. Qultu, saya menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabari saya, bi ahabbil kalami ilallah, dengan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, inna, sesungguhnya, ahabbal kalami ilallah, paling dicintainya ucapan oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Karena itu minimal kita membaca subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Mi'ah itu berapa? 100 kali. Kenapa kita membaca subhanallah bihamdih 100 kali? Karena Rasul bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, huttat khatayahu, digugurkan semua dosa-dosanya, wa in kanat, meskipun dosa-dosa itu mithla zabadil bahr, semisal buih-buih di lautan, maksudnya sangat banyak. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tolong betul-betul dilazimi. Tasbih subhanallah bihamdih 100 kali. Ini adalah termasuk wirid asasi, wirid pokok, tidak boleh ditinggalkan. Kalau hari ini ditinggalkan jadi utang, besok 200 kali. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi yang terkenal tawadhu'. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyam dura, untuk melihat, ila tawadhu'i Isa, kepada tawadhu'nya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, falyangdur, hendaklah dia melihat, ila Abi Dzar, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Dan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabat-sahabat Nabi yang sangat pemberani. Karena di awal-awal dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kalimat syahadat ini di depan orang-orang kafir. Maka Rasulullah katakan, jangan, nanti kamu dipukuli. Tapi dia nekat aja. Kemudian dia berada di depan Ka'bah, dia teriak, saya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir langsung geruduk dia, langsung dipukuli, babak belur, mau pingsan. Andaikan tidak diselamatkan oleh Abbas, paman Nabi, mungkin dia sudah mati. Maka akhirnya dia dibawa kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah katakan, gimana? Kamu sudah saya katakan, jangan. Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mau, besok saya lagi ngomong kayak gitu. Jadi udah babak belur itu masih semangat dia mengatakan, oh ini kebenaran, kenapa disembunyikan? Sampaikan. Nah, ini kekuatan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Fadilah beliau. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi bertanya, maukah ku berikan tahu kepada kamu ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Maksudnya paling dicintai oleh Allah itu paling besar pahalanya. Jadi dalam bab amalan ada 3 kalimat yang maknanya sama. Paling afdol, paling dicintai oleh Allah, paling banyak pahala. Ini maknanya sama. Dalam bab apa? Amalan. Contoh kata-kata afdol. Dalam bab amalan, Rasul bersabda, afdolul Quran, paling afdolnya Al-Quran adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Maksud hadis ini menurut para ulama, membaca surat Al-Fatihah pahalanya lebih banyak daripada surat-surat yang lain. Al-Fatihah isinya berapa ayat? 7 ayat. Sama-sama 7 ayat kita baca Al-Fatihah dengan surat yang lain, pahalanya lebih besar Al-Fatihah. Itu makna dari afdal, paling utama. Nah, maka saya ulangi lagi, paling utama, paling dicintai Allah, paling besar pahalanya, maknanya sama. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ucapan paling dicintai oleh Allah subhanallah bihamdih. Kalimat ini menurut para ulama adalah maksudnya
paling dicintai oleh Allah setelah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wirid yang disepakati ulama paling utama. Berarti semua yang paling utama selain Al-Quran itu maksudnya paling utama setelah Quran. Misalkan gini, ada dua orang, satunya duduk 5 menit, satunya juga duduk 5 menit. Satunya membaca Quran, satunya membaca Subhanallah bihamdi. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Yang membaca Al-Quran. Adapun hadis ini maksudnya adalah setelah Al-Quran, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Bukti bahwasanya kalimat Subhanallah wa bihamdi ini adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah hadis ini menjelaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah mastafahullahu limalaikatih, kalimat yang Allah pilihkan untuk wiridnya para malaikat. Apa wiridnya malaikat? Subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Ya sama aja, mau subhana rabbi atau subhanallah wa bihamdi sama aja. Ini adalah dipilih oleh Allah untuk wiridnya para malaikat, menunjukkan berarti wirid paling dicintai oleh Allah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Al haditsus tsalits an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa wajabat lahul jannah wa man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'atan kataballahu lahu alfa hasanatin wa arba'an wa ishrina hasanatan. Qalu ya Rasulullah idzan la yahliku minna ahadun. Qala bala inna ahadakum la yaji'u bil hasanati law wudi'at ala jabalin athqalathu thumma taji'un ni'amu fatadhhabu bitilka thumma yatatawalu rabbu ba'da dzalika birahmatihi. Rawahul Hakim wa sahhaha. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk jannah, wa wajabat lahul jannah, dan wajib bagi dia jannah. Wa man qala subhanallah bihamdi, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi mi'atan, 100 kali, kataballahu lahu, Allah catat baginya alfa hasanatin, 1000 pahala, wa arba'an wa ishrina hasanah, plus 24 pahala. Jadi 1024. Alfa itu 1000, arba'an wa ishrin itu 24, 1024 pahala. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan kalau begitu la yahliku, tidak akan binasa, minna, di antara kami, ahadun, seorang pun. Maksudnya tidak akan masuk neraka. Maka Nabi mengatakan, qala, beliau bersabda, bala, ya, maksudnya bisa binasa. Kenapa? Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian atau salah satu kalian, la yaji'u bil hasanati, dia datang membawa kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala. Law wudi'at, kalau pahala-pahala itu ditaruh ala jabalin, di atas gunung, athqalathu, maka dia itu memberatkan gunung, ya, saking banyaknya pahala yang kita dapatkan. Thumma taji'un ni'am, kemudian datanglah kenikmatan-kenikmatan, fatadhhabu bitilka, maka melenyapkan semua kebaikan itu. Thumma, kemudian yatatawalur rabbu, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ba'da dzalika, setelah itu, birahmatihi, rahmatnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan
hasungan membaca subhanallah bihamdih sebanyak berapa? 100 kali. Kalau kita baca 100 kali, maka fadilahnya minimal 2. Pertama, tadi sudah saya bacakan hadisnya bahwa dosa-dosa digugurkan meskipun sebanyak buih di lautan. Fadilah yang kedua, kita mendapatkan pahala 1024 pahala. Kok bisa 1024? Kenapa kok tidak 1000 saja? Saya nggak ngerti jawabannya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, sementara kitabnya Imam Hakim itu belum ada syarah atau penjelasan dari para ulama. Jadi saya kalau ditanya nggak tahu kenapa kok 1024. Ya memang pahala itu terserah Allah ya. Tapi maksudnya kenapa kok 1024? 24-nya itu nyambungnya apa? Nggak paham saya. Secara umum satu amalan dilipat gandakan menjadi 10. Nah kalau kita membaca 100 berarti kelipatannya berapa? 1000. Tapi di sini 1024. Saya nggak paham kenapa ada tambahan 24. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, perawi hadis ini yang bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah ini adalah salah satu gurunya Imam Malik. Adapun bapaknya yaitu Abdullah bin Abi Talhah, inilah adiknya Anas bin Malik dalam kasus yang sangat terkenal. Kasus apa? Nah, ringkasnya begini. Abu Talhah sedang safar. Anaknya dalam keadaan sedang sakit keras. Maka pulang dari safar, dia tanya sama istrinya, "Gimana kondisi anak kita?" Istrinya menjawab, "Alhamdulillah, sampun tenang." Nah, dikiranya sudah sembuh, Pak. Ternyata tenang itu maksudnya sudah mati. Tapi istrinya ini menyembunyikan kematiannya. Kenapa? Orang safar itu lelah. Kalau dikasih tahu anaknya mati, tambah pusing, bisa sakit nanti. Nah, maka istrinya malah dandan malam itu. Namanya orang safar sudah lama gak ketemu istri, biasanya langsung ketemu istri. Nah, maka dia dandan yang cantik. Akhirnya malam itu hubungan. Setelah itu paginya istrinya baru bertanya kepada suaminya, "Wahai suami, kalau ada orang diberi pinjaman oleh seseorang, setelah itu pinjamannya ditarik, gimana itu?" "Ya harus dikembalikan, bukan milik dia." Nah, maka istrinya mengatakan, "Kalau begitu berharaplah pahala dari Allah. Karena anak yang kemarin kamu tanyakan itu bagaimana kondisinya, dia sudah mati, sekarang tinggal menguburkan, sudah dimandikan jenazahnya." Masya Allah, kaget dia. Wah, ini gimana perempuan ini? Malam-malam hubungan intim, anaknya mati dibiarkan. Nah, maka dia lapor kepada Nabi SAW. Rasulullah tidak marah, malah Nabi mendoakan kebaikan untuk Abu Talhah dan istrinya. Kita baca bagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan ketika dilapori oleh Abu Talhah dengan kejadian tadi, beliau katakan, "A'rastumul laila?" Apakah tadi malam kalian itu hubungan intim? Qala na'am. Abu Talhah mengatakan iya. Maka Nabi mendoakan, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah suami istri yang hubungan ini. Akhirnya fawaladat ghulaman. Maka istri tadi kemudian hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Abu Talhah mengatakan kepada Anas, "Jagalah anak ini sampai kamu bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kurma seperti biasanya ya, ada sunnah tahnik kepada bayi yang baru lahir. Wasammahu Abdullah. Kemudian diberi nama oleh Nabi namanya Abdullah. Nah, Abdullah inilah yang disebutkan di sini Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Dan anak ini pun dapat berkahnya doa Nabi. Jadi yang dapat doa berkahnya Nabi tidak hanya suami istri tadi, Abdullah juga dapat berkahnya. Sehingga Abdullah ini punya 10 anak, semuanya hafidh Quran. Gara-gara berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa berkah Rasul gara-gara seorang istri yang sangat sabar. Dia ngerti bagaimana harus melayani suami, dia ngerti bagaimana harus sabar terhadap kematian anak. Tidak seperti rata-rata orang sekarang, anaknya mati nangis jengor-jengor berapa hari. Nah, itu tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak begitu. Dia enggak nangis, dia biasa aja, anak mati ya, namanya usianya segitu ya sudah. Bukan berarti nggak boleh nangis ya. Nangis silahkan, nggak nangis juga silahkan, bebas. Manusia itu bermacam-macam sifatnya.
Tapi kesabaran itulah yang paling penting dari kisah ini. Akhirnya berkah, dia mempunyai 10 anak semuanya hafidz Quran. Salah satunya Ishaq ini adalah salah satu hafidz Quran, anaknya Abdullah bin Abi Talhah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu kalian datang membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, saking banyaknya kalau diletakkan di atas gunung, gunungnya terlalu berat, keberatan, saking banyaknya. Tapi ketika Allah memberikan nikmat-nikmat, maka nikmat itu melenyapkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maksudnya gimana? Yang saya paham maksudnya gini, kita punya amalan-amalan baik, ya kan? Nah, ketika kita punya amalan-amalan baik, tentu saja kita berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gara-gara Allah itu memberikan nikmat terlalu banyak kepada kita, maka kebaikan-kebaikan kita itu dibandingkan nikmat Allah nggak ada nilainya. Jadi anggaplah kebaikan kita itu nilainya 1000, Allah ngasih kita nikmat itu nilainya 1 juta. Berarti kita seperti nggak punya kebaikan. Maka kalau ada orang mengatakan idzan la yahlik minna ahad, kalau ada orang sudah setiap hari membaca tasbih 100 kali, berarti tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka. Nggak benar kayak gitu. Kita tasbih 100 kali, berarti pahala kita banyak, betul. Tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita lebih banyak. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita bisa binasa itu. Nah, sehingga ringkasnya amalan kita itu sebenarnya tidak ada nilainya sama sekali. Berapa sih amalan kita? Anggaplah ada orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak maksiat apapun, amalnya bagus tok, anggaplah. Coba apakah amalan itu bisa menandingi nikmat Allah yang diberikan kepada dia selama 24 jam? Nggak akan bisa. Rambut kita ini nikmat Allah. Kalau nggak ada rambut, kita jalan di bawah matahari kepanasan. Kemudian mata kita ini nikmat Allah. Kalau kita nggak punya mata, nggak bisa naik motor kita, nggak bisa melihat jalan. Nafas nikmat Allah. Kemudian berapa ada saraf di dalam tubuh kita, semuanya nikmat Allah itu, nggak bisa dihitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mau menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Nah, karena itu ringkasnya, jangan sampai kita merasa bangga dengan amalan kita. Amalan kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita dari neraka, dan amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Mari kita lihat dalilnya. Dalil bahwasanya amalan manusia tidak bisa membuat masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhila ahadan, tidak akan memasukkan seorang pun amaluhu, amalan dia, al jannah, ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah amalanmu juga tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Kata Nabi, wala ana, meskipun itu saya tidak juga bisa memasukkan surga. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadli rahmatihi. Hanya saja Allah itu menyelubungi saya dengan rahmatnya, sehingga saya masuk ke dalam surga. Maka orang masuk surga bukan karena amal, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Karena amal kita nilainya rendah. Maksudnya kalau dibandingkan surga nggak ada nilainya. Surga itu kan kekal abadi, berarti harganya berapa? Nggak bisa dinilai harganya. Lah amalan kita berapa? Usia kita 60 tahun. Apakah 60 tahun untuk ibadah terus? Atau ibadah campur maksiat? Pasti semua orang punya maksiat, ya kan? Kalaupun kita ibadah terus, apakah ibadah kita sempurna? Sholat 2 rakaat, apakah khusyuk dari awal sampai akhir? Ternyata khusyuknya hanya di awal, habis itu nggak ada khusyuk. Nah, berarti ibadah kita nggak sempurna, tidak bisa memasukkan ke dalam jannah. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yunjiya, la yunjiya, tidak akan menyelamatkan ahadan minkum, salah satu dari kalian, amaluhu, amalannya, maksudnya tidak akan menyelamatkan dari neraka. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, termasuk anda? Beliau mengatakan, wala ana, termasuk juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih,
Hanya saja Allah menyelubungi saya dengan rahmatnya sehingga Allah menyelamatkan saya dari neraka. Ini juga hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang tadi muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sering ngaji bertanya, apa tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran? Al-Quran mengatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Surat Al-Mursalat ayat 43. Makanlah di dalam surga, minumlah di dalam surga dalam keadaan nyaman, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal-amal yang dulu kalian di dunia amalkan. Jadi masuk surga dengan sebab amalan kan? Nah, maka jawabnya adalah tidak bertentangan. Karena begini, kita punya amal. Amal ini tidak cukup untuk membeli surga, tetapi gara-gara amal kita ini turun rahmat Allah sama kita. Karena kita diberi rahmat oleh Allah, maka kita dimasukkan dalam surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga bukan amal, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ini muncul gara-gara amal kita. Bisa dipahami? Nah, urutannya begitu. Maka tidak bertentangan sama sekali. Karena itulah di sini dikatakan tsumma yatatawwalur rabbu ba'da dzalika bi rahmatihi. Allah kasih kita rahmat, nah, sehingga kita bisa masuk jannah dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berdoa, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah, masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsur rabi'. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وحسنه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Lailata, pada malam usriyabi, diisrakan kepada saya. Isra itu artinya perjalanan malam hari. Kalau mi'raj itu artinya naik ke langit. Faqala, maka Ibrahim berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, aqri ummataka, bacakanlah kepada umatmu, minni, dariku, assalama, salam. Jadi kita ini mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim. Maka mari kita jawab, alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita niatkan salam ini jawaban kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nyambung kita dengan Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka, annal jannata, bahwasanya jannah, thayyibatut turbah, bagus tanahnya, azbatul ma'i, segar airnya. Jadi tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha, dan bahwasanya jannah itu qi'anun. Qi'anun itu apa? Qi'anun itu maksudnya adalah masih kosong karena apa namanya? Bisa ditanami. Ya, jadi area yang bisa ditanami. Area kosong yang bisa apa? Ditanami. Kemudian wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat Tirmidzi dan dikatakan hasan. Hadis ini menunjukkan fadilahnya mengucapkan 4 wirid ini. Salah satunya wirid tasbih. Dan 4 wirid ini sudah disampaikan dulu. Ini disebut apa? Al-baqiyatus shalihat. Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi sama surat Maryam. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda
'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Al-Kahfi 46 sama Maryam 76. Baqiyatus shalihat, kalimat-kalimat yang akan kekal dan kalimat itu baik, itu lebih baik di hadapan Allah pahalanya dan lebih baik tempat kembalinya. Nah, baqiyatus shalihat itu adalah ini: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu termasuk sunnah Nabi, setelah kita salat 5 waktu, kita membaca baqiyatus shalihat masing-masing 25 25 25 25. Tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, tahlil 25 kali, takbir 25 kali. Jadi tidak harus 33 kali. Biasanya panjenengan berapa? 33 nggih. 33 kali boleh, ada dalilnya. 25 kali boleh, tetapi tambahkan tahlil supaya genap 100. 25 kali 4 100. Boleh juga 10 kali 10 kali. Semuanya ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, perawi hadis ini bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama lainnya Ibnu Ummi Abdin. Mas'ud ini bapaknya. Maka kalau disebut Ibnu Mas'ud, ini berarti dinisbatkan kepada bapaknya. Kalau disebut Ibnu Ummi Abdin, Ummi Abdin ini ibunya, maka dinisbatkan kepada ibunya boleh. Apa fadilahnya Ibnu Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raditu li ummati ma radiyalaha Ibnu Ummi Abdin." Aku ridho terhadap umatku apa saja yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis riwayat Hakim sahih. Karena itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak seperti orang-orang Syiah, mereka nggak terima. Katanya khilafah itu merebut, yang mestinya berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat itu imam-imam 12 kata mereka. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman ini merebut, ini nggak sah. Sebagian mereka mengatakan begitu. Nah, kita tidak. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, apa komentarnya Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah sebelum wafat, beliau itu mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin untuk agama kita, yaitu mimpin salat jamaah. Kalau untuk agama dipilihkan Abu Bakar, apakah untuk dunia kita tidak rela dipimpin Abu Bakar? Nah, ini pemikiran sangat cerdas Ibnu Mas'ud ini. Sekarang masalah dunia sama masalah agama, lebih penting mana? Lebih penting masalah agama. Untuk masalah agama, Nabi pilih Abu Bakar penggantinya. Saya lagi sakit, nggak bisa mimpin sholat, yang mimpin Abu Bakar. Beliau nggak mau diganti yang lain. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Bapak saya itu cengeng. Kalau nanti ngimami pasti suaranya nggak kedengar, pasti nangis pasti. Umar saja, Umar saja. Rasulullah mengatakan, panggil Abu Bakar. Rasulullah nggak terima, diusuli oleh istrinya yang sangat dicintai yaitu Aisyah untuk digantikan Umar, nggak mau. Nah, maka Ibnu Mas'ud ridho bahwasanya Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, aku ridho terhadap umatku apa saja yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud. Maka hadis ini bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti pemahaman yang kita pakai, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya khilafah 4 itu adalah khilafah yang sah, tidak ada masalah sama sekali. Dan inilah sisi perbedaan inti antara orang-orang Syiah dengan Ahlus Sunnah. Perbedaannya kan banyak Syiah sama Ahlus Sunnah. Tapi kalau mau dipetakan perbedaan intinya apa? Perbedaannya di sini. Ahlus Sunnah pengusung faham khilafah. Orang-orang Syiah pengusung faham imamah. Jadi menurut mereka kalau Nabi wafat yang berhak menjadi pemimpin adalah imam-imam 12 itu ya. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, terus siapa saya nggak ngerti saya. Nggak hafal nama-namanya lah, nggak hafal. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pengusung faham khilafah. Nabi wafat yang berhak jadi khalifah ya apa yang sudah terjadi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena dalilnya banyak sekali. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khilafatu fi ummati
khilafah pada umatku itu, mohon maaf, kalimatnya nggak tepat nih. Saya carikan yang kalimatnya pas dengan ini. Khilafatun nubuwati, khilafah kenabian, 30 sana, itu 30 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Al khilafatu ba'di fi ummati, khilafah setelah matiku di dalam umatku, 30 sana, itu 30 tahun. Tsumma mulkun, kemudian kerajaan, ba'da dzalika, setelah itu. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Ini salah satu dalil Ahlus Sunnah bahwasanya khilafah yang ada itu sah sesuai sabda Nabi betul. Nabi mengatakan khilafah setelah saya mati 30 tahun. Coba dihitung. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Setelah itu Umar jadi khalifah 10 tahun. Berarti berapa? 12. Setelah itu Utsman menjadi khalifah 12 tahun. Berarti berapa? 24. Setelah itu Ali menjadi khalifah 6 tahun. Berarti berapa? 30 tahun. Tapi masih ada sisa 6 bulan. Karena 2 tahun, 10 tahun ini maksudnya nggak lengkap ya, pokoknya sekitar itulah. Masih ada sisa 6 bulan. 6 bulan ini ternyata masa jabatan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Setelah Ali wafat digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali. Dia menjabat selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dia mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, daripada umat Islam bertengkar kayak begini, tidak sempatasnya umat Islam itu saling perang, saya serahkan jabatan khilafah kepada engkau, saya melengsarkan diri, lebih baik umat Islam damai. Nah ini berarti pas betul seperti sabda Nabi, 30 tahun. Berarti khulafah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tambah satu lagi Hasan bin Ali. Hanya dia tidak begitu terkenal karena memang dia hanya 6 bulan saja. Tsumma mulkun, kemudian kerajaan. Berarti Muawiyah itu sudah bukan khilafah, tetapi apa? Kerajaan. Tapi Ahlus Sunnah tidak mencela Muawiyah. Orang-orang Syiah sangat benci sama Muawiyah. Bahkan orang-orang Syiah menganggap Muawiyah kafir, munafik. Mereka salah paham terhadap hadis Nabi SAW. Mereka salah paham sehingga menganggap bahwasanya Muawiyah munafik. Dan munafik itu intinya apa? Kafir. Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Yubghiduka. Rasulullah SAW bersabda, innahu, sesungguhnya wahai Ali, la yuhibbuka, tidaklah mencintai kamu illa mu'min, kecuali orang beriman. Wala yubghiduka, dan tidak membenci kamu illa munafik, kecuali orang munafik. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini dijadikan dasar orang-orang Syiah yang sesat itu bahwasanya Muawiyah adalah apa? Munafik. Ini salah paham. Memang Muawiyah dengan Ali itu pernah terjadi peperangan. Betul, itu sejarah mengatakan seperti itu. Betul, riwayatnya mutawatir. Tapi apakah peperangan ini karena kebencian? Tidak sama sekali, itu salah paham. Buktinya apa? Buktinya Muawiyah bertanya kepada temannya Ali. Ketika temannya Ali ini bertemu dengan Muawiyah, ditanya oleh Muawiyah, wahai sahabat, bagaimana kondisi Ali? Kamu tinggalkan Ali dalam kondisi bagaimana? Maka disebutkan, malam harinya dia tahajud, siang harinya dia Masya Allah, pokoknya baik semuanya. Maka Muawiyah menangis, dia mengatakan, betul katamu, memang Ali kayak begitu, itu sifatnya kayak dulu seperti itu. Nah, kalau Muawiyah ini benci kepada Ali, tidak mungkin muji-muji kayak begitu. Namanya orang benci pasti tidak apa? Memuji, pasti akan mencela-cela. Nah, maka perangnya Muawiyah dengan Ali ini semata-mata karena salah ijtihad. Salah apa? Ijtihad, salah paham. Namanya orang salah paham ya mestinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu perbedaan kedua antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah tandanya sangat benci kepada Muawiyah, mengatakan Muawiyah itu munafik, bukan sahabat Nabi. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu. Apapun kesalahan Muawiyah itu urusan pribadi dia dengan Allah, kita nggak boleh ikut campur. Adapun Muawiyah, dia adalah penulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipercayai oleh Nabi sebagai penulis wahyu,
pasti dia punya martabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang Syiah. Baik, kita ambil pelajaran yang lain. Laqitu Ibrahim, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah pertemuan di langit, maka yang dimaksud di sini adalah langit yang ketujuh. Karena di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya, dan seterusnya sampai ketemu pada Nabi Ibrahim pada langit ketujuh. Dan para ulama mengatakan tingkatan-tingkatan nabi-nabi yang ditaruh di langit-langit itu tingkatannya sesuai dengan martabat mereka di hadapan Allah. Jadi Nabi Ibrahim yang di langit ketujuh lebih utama daripada Nabi Adam yang di langit pertama. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, pada waktu ketemu Nabi Ibrahim berpesan, dua pesannya. Pertama, bacakan salam dari saya kepada umatmu. Maka sudah kita jawab tadi salamnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salam kita ini disampaikan oleh Allah kepada beliau yang sekarang sedang berada di langit yang ketujuh. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berpesan bahwasanya jannah itu tanahnya subur bagus, airnya segar. Airnya apa? Airnya azbah. Dan tanah itu tidak akan menumbuhkan tumbuhan kecuali syaratnya dua ini. Airnya harus tawar, kemudian tanahnya harus subur. Kalau tanahnya tidak subur, air sebaik apapun tidak akan tumbuh. Tanahnya subur, tetapi airnya air garam, nggak akan tumbuh. Maka di sini memenuhi syarat untuk tumbuh. Tetapi menanam di dalam surga itu bukan dengan membawa pohon, bukan, tapi dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Setiap kali kita mengucapkan wirid ini muncul satu tumbuhan dalam surga. Kita ulangi lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, muncul tumbuhan lagi, muncul tumbuhan lagi. Apakah hadis ini sahih? Dihasankan oleh Tirmidzi. Tapi saya jujur, dalam sebagian kitab ini dianggap dhaif. Adapun yang dianggap sahih adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Aktsiru min gharsil jannah. Perbanyaklah menanam pohon di dalam jannah. Fa innahu 'adzbun ma'uha. Karena airnya itu segar, air tawar yang itu bisa menumbuhkan tanaman. Thayyibun turabuha. Bagus atau subur tanahnya. Fa'aksiru min ghirasiha, maka perbanyaklah menanam di dalam surga, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, ini yang dinilai lebih sahih oleh sebagian para ulama. Tapi kalau kita menganggap dua-duanya sahih, karena tadi juga dihasankan oleh Imam Tirmidzi, ya berarti dua-duanya ini menyebabkan tanaman surga. Baqiyatus sholihat menyebabkan tanaman, hauqalah yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah menyebabkan tanaman dalam surga. Dan ini dalil menunjukkan kita disuruh memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Dan pengalaman saya, ini pengalaman saja bukan dalil. Panjenengan ambil boleh, tidak boleh. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita merasa lemah, tidak mampu, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah sebanyak-banyaknya. Nanti Allah akan bantu. Saya itu termasuk orang yang tidak pintar ngajar sebenarnya itu. Kalau maju di depan mesti grogi, itu dulu-dulu. Tapi dipaksa ngajar, ya akhirnya ya terpaksa maju. Nah, tapi saya punya kunci. Ketika kita merasa nggak bisa ngajar, nggak bisa apa, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Mau ngajar saya biasanya memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Supaya kita ini merasa memang saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu Allah. Karena kalau orang merasa pinter, Allah nggak akan kasih bantuan. Tapi kalau orang merasa nggak bisa, sehingga dia pasrahkan sama Allah, Allah justru kasih bantuan. Nah, ini kunci pengalaman dari pribadi saya. Panjenengan ambil boleh, tidak boleh. Silahkan kalau merasa tidak mampu dalam suatu amalan, maka antum perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Habis itu lakukan, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir pada kali ini, al haditsul khamis. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halahul lailu ayyukabidahu aw bakhila bil mali ayyunfiqahu aw jabuna 'anil aduwi ayyuqatilahu falyukthir min subhanallah wa bihamdihi fa innaha ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillahi azza wa jalla. Hadis ini riwayat Tabarani, di dalamnya ada rawi Sulaiman Al-Wasiti, dia rawi yang dhaif menurut mayoritas para ulama. Berarti hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Barang siapa yang halahu, membikin takut kepada dirinya, al-lailu malam, ayyuka bidahu, untuk menghadapi malam. Maksudnya apa? Untuk sholat tahajud. Jadi ringkasnya, siapa yang tidak bisa tahajud, au bakhila bil mal, atau dia merasa pelit terhadap hartanya, ayyunfiqahu, untuk dia infakkan. Dengan kata lain, tidak mampu infak. Au jabuna 'anil aduwi, atau dia takut terhadap musuh, ayyuqatilahu, untuk memeranginya. Dengan kata lain, dia tidak mampu jihad, maka ada gantinya, fal yukthir, hendaklah dia memperbanyak min, dari ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Fa innaha, karena ucapan itu ahabbu ilallah, lebih disukai Allah, min jabali dhahabin, daripada gunung emas, yunfiquhu fi sabilillah, yang dia infakkan dalam medan jihad fi sabilillah. Hadis ini memang sanadnya apa? Dhaif. Tetapi saya ingin katakan bahwa ada hadis yang disahihkan oleh Al-Albani yang seperti hadis ini, hanya tidak selengkap hadis ini. Saya tampilkan. Rasulullah bersabda, man dhanna bil mali, barang siapa yang merasa pelit terhadap hartanya untuk dia infakkan, wa bil laili ayyukabidah, merasa pelit terhadap malam untuk dia bangun tahajud padanya, fa alaihi, maka hendaklah dia melazimi ucapan subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Ma'rifah dari Abdullah bin Khubaib, derajatnya sahih. Jadi ringkasnya, hadis yang kita baca ini sahih, tetapi tanpa tambahan kalimat terakhir ini, bahwasanya subhanallah bihamdih itu lebih disukai oleh Allah daripada gunung emas yang kamu infakkan di medan jihad fisabilillah. Nah, kalau tanpa tambahan itu, hadis ini sahih. Jadi ringkasnya, kalau kita tidak mampu tahajud dengan bagus, tidak mampu infak sebanyak-banyaknya, infak kita ya infak biasa, atau infaknya termasuk yang sedikit, dan tidak pernah ikut perang, buktinya nggak ada perang di Indonesia, maka gantinya memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka ini solusi bagi siapapun yang tidak mampu infak, solusi bagi siapapun yang tidak mampu tahajud. Bagi yang mampu tahajud, tetap disunahkan untuk membaca subhanallah bihamdi minimal setiap hari 100 kali. Pahalanya besar, sebagaimana sudah kita baca tadi, 1024 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan pada pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang besar untuk keagamaan kita, dan mudah-mudahan kita diberi taufik untuk mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pembahasan?